Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Kenisha. Jadi di video aku kali ini aku bakalan ngebahas tentang pelajaran tematik lagi. Tapi ini yang versi subtema 2-nya. Oh ya, sebelum kalian lanjut ke video, jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan jangan lupa buat klik tombol share, dan jangan lupa buat subscribe. Sama Kenis bakalan bahas tentang IPA. IPA sekali itu sekarang membahas tentang bintang. Bintang adalah benda luar angkasa yang berbentuk bola dan panas serta dapat memancarkan cahaya. Bintang bersuhu sangat panas karena di dalamnya terdapat proses pembakaran gas hidrogen menjadi helium. Biasanya proses ini tuh disebut dengan reaksi fusi. Suatu bintang terdapat di kumpulan awan debu di luar angkasa yang disebut nebulae. Berdasarkan warna dan ukurannya, bintang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bintang kecil. Bintang kecil adalah bintang yang berwarna merah dan tidak bersinar terang. Yang kedua adalah bintang sedang. Bintang yang berwarna kuning, contohnya matahari. Nah, terus yang terakhir itu yang ketiga, itu tuh bintang besar. Bintang besar itu yang berwarna biru dan bersinar terang. Kedua, Kenis bakalan bahas tentang bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Nah, bulan merupakan satelit alami terbesar kelima loh. Bulan melakukan 3 putaran sekaligus. Yang pertama mengelilingi pada porosnya, yang kedua mengelilingi bumi, dan yang terakhir adalah mengelilingi matahari bersama bumi. Yang ketiga, Kenis bakalan bahas tentang benda-benda yang ada di sistem tata surya selain planet. Yang pertama ada asteroid. Asteroid merupakan gugusan yang berukuran kecil, lebih kecil dari planet yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Yang kedua ada komet. Komet merupakan benda langit yang terang dan mempunyai ekor yang panjang. Komet terdiri atas inti, kama, dan ekor. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Beberapa komet lainnya yaitu ada komet Arenroland dan Maikos, komet Ikeya-Seki, terus juga ada komet Kahoter, komet Shoemaker, komet Hyutake, dan yang terakhir adalah komet Hale-bopp. Ketiga ada meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang berukuran kecil yang biasanya mengelilingi matahari dengan lintasan yang tidak tetap. Sekarang Kenis bakalan ngebahas tentang pelajaran SPDP. Pelajaran SPDP itu ngejelasin yang pertama itu tentang tari apong. Tari apong merupakan tari yang berasal dari Betawi atau DKI Jakarta. Tari apong merupakan salah satu contoh tari kreasi. Tari apong awalnya dipentaskan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Jakarta pada tahun 1975. Nama yapong sebenarnya tidak memiliki arti, tetapi para penari meneriakkan ya, 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 dan disusul oleh alat musik pengiring yang berbunyi pong. Kenis bakalan ngebahas tentang hal yang perlu dilakukan sebelum pertunjukan tari. Hal yang paling penting dilakukan saat pertunjukan tari adalah penghayatan terhadap gerak tari. Nah, penghayatan merupakan hal yang paling mudah dikuasai. Selain penghayatan dan penguasaan gerak tari, yang perlu disiapkan adalah musik, busana, dan tata rias. Sekarang aku bakal beralih ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang alur. Kalian tahu nggak sih apa itu alur? Alur merupakan sebuah rangkaian-rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3 macam, yaitu alur awal, alur tengah, dan alur akhir. Awal berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Kalau alur tengah berisi tentang konflik. Alur akhir itu tuh berisi tentang penyelesaian masalah. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu alur yang diceritakan dengan maju. Kalau alur mundur, alur yang diceritakan dengan awal penyelesaian. Kalau alur campuran, suatu alur jalan ceritanya itu yang yang diawali dengan klimaks. Kalian ngebahas tentang pelajaran PPKN, yaitu ngebahas tentang Rumah Bentang. Rumah Bentang adalah rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah. Dibangun secara bergotong royong ini berukuran panjangnya itu 30 sampai 150 meter. Kalau lebarnya itu tuh sekitar 10 sampai 30 meter. Kalau
tingginya 3-4 meter dari tanah. Rumah bentang dibuat tinggi dengan tujuan agar terhindar dari banjir, agar terhindar dari serangan musuh dan dari hewan buas. Nilai luhur yang terdapat pada rumah bentang adalah hidup rukun dan damai walaupun terdapat banyak perbedaan. Yang kedua itu bergotong royong. Yang ketiga menyelesaikan masalah dengan damai dan secara kekeluargaan. Nah yang terakhir menghormati leluhur. Kedua itu bakal ngejelasin tentang musyawarah. Prinsip musyawarah itu tertuang dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, prinsip ini tuh dilandasi dengan rasa kekeluargaan. Musyawarah merupakan tradisi bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oh ya, kalau kalian sedang bermusyawarah, jangan pernah untuk mendahulukan ego diri sendiri. Sekarang itu aku bakal ngejelasin tentang pelajaran IPS. IPS ini ngejelasin tentang dampak positif modernisasi pada budaya masyarakat. Nah, dampak positif yang pertama itu ini tuh masuknya budaya luar yang positif, contohnya rajin, disiplin dan lain-lain. Yang kedua itu ada pertukaran budaya. Sekarang itu bakal ngebahas tentang dampak negatif modernisasi, yaitu masuknya informasi budaya luar dengan mudahnya menyebabkan generasi muda lupa dan hilang akan jati dirinya terhadap bangsa Indonesia. Kita bakal ngebahas tentang perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia akibat adanya modernisasi. Yang pertama itu cara berkomunikasi, yang kedua itu cara berpakaian, yang ketiga gaya hidup. Nah, yang keempat itu sistem pengetahuan, yang kelima itu tergerusnya budaya bangsa. Demikian video yang dapat Kena sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.